Jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya DKI Jakarta telah menyebar surat penetapan tersangka Habib Rizik Syihab ke seluruh Polres dan Polsek se-Indonesia sebagai bagian dari standar operasional prosedur ketika seseorang telah masuk daftar pencarian orang. Diketahui, Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Muhammad Rizik Syihab tengah menghadapi tuntutan pelanggaran Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuduhan ini dialamatkan kepada Habib Rizik Syihab setelah akhir Januari 2017, jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Husein. Percakapan itu pertama kali diketahui dari sebuah situs. Selain obrolan berkonten pornografi, situs ini juga menyajikan foto wanita tanpa busana yang diduga sebagai Firza Husein. Habib Rizik diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menyimpulkan Habib Rizik Syihab diduga telah melanggar sejumlah pasal pornografi dan ITE. Sementara rekan chatting Habib Rizik, Firza Husein, juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat sejumlah pasal pornografi dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Bahwa dalam hasil gelar perkara kasus konten pornografi itu penyidik meningkatkan status ya, dari status tersangka HRS ya, dari saksi menjadi tersangka ya ada alat bukti yang sudah ditemukan ya oleh penyidik sehingga dari gelar perkara yang layak untuk dinaikkan menjadi tersangka. Penetapan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus pornografi ini mengundang pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai ada upaya kriminalisasi ulama sebagai muara di penjaranya sang petahana dalam kasus penistaan agama. Polisi dituding melakukan sejumlah rekayasa dalam kasus yang dinilai terlalu mengada-ngada. Kalau kasus pornografi kami meragukan karena kan bahwa Habib Rizik ini tidak memproduksi dan tidak membuat ya, bahkan tidak pemain gitu loh, karena kan diragukan mengenai chattingan-chattingan yang beredar itu adalah pasca disitanya handphone milik Firza Husein. Yang bersifat konten untuk moto-moto telanjang dirinya sendiri disimpan ya, dibuat-buat dirinya sendiri, tidak termasuk pornografi, tidak termasuk pidana. Jadi apa persoalannya? Itu kalaupun benar. Hingga kini Habib Rizik Syihab masih berada di luar negeri. Berdasarkan informasi resmi, Habib Rizik tengah berada di Arab Saudi. Sejumlah upaya dilakukan Polri untuk memanggil pulang Imam Besar FPI tersebut. Selain wacana red notice melalui jaringan Interpol, Polri juga bekerja sama dengan pihak imigrasi. Diketahui, visa kunjungan Habib Rizik di Arab Saudi akan berakhir pada 12 Juni 2017 mendatang. Terus-menerus ulama ditekan, terus-menerus habaib ditekan. Hati-hati, nanti ini bisa menjadi pemicu meletusnya kemarahan umat di berbagai daerah. Dan ini kita tidak mau terjadi. Nah, maka itu kenapa saya harus keluar dulu dari Indonesia untuk menenangkan keadaan. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini? Bisakah Habib Rizik dijerat sejumlah pasal yang dituduhkan? Benarkah dugaan yang menyebutkan kentalnya politik bumi hangus dalam kasus ini sebagai imbas dari panasnya konstelasi Pilkada Jakarta? Mari kita ikuti diskusi dalam Indonesia Lawyers Club. Sampah itu kotor, sampah itu tidak suci. Kata siapa? Dari sampah kalau kita olah, intinya bisa menjadi pupuk, menjadi rabuk, menjadi kompos, suci
suci dan tidak suci itu relatif. Woles. Yang kau alami sekarang, waktu dan ruang. Waktu adalah Batara Kala, ruang adalah Batari Durga. Ruang dan waktu Kala dan Durga, ibu dan anak sekaligus suami istri. Ruang dan waktu adalah inses, mungkin tidak suci, tetapi kita mengelola ruang dan waktu. Woles. Durna yang disembah-sembah Pandawa, dia punya aib juga, yaitu menikah dengan kuda, tapi kita tetap menghormatinya. Woles. Kolo mansani titi kolo mongso amujiku tribisa sinuto kortan ciwanto ruang dan waktu adalah Batara Kala dan Batara Durga, Batari Durga. Dua-duanya anak dan ibu, dua-duanya suami istri, inses. Mana yang suci, mana yang tidak suci. Kresna yang selalu menasihati Pandawa, di akhir hayatnya justru yang paling sengsara, tetapi orang-orang tetap menghormati Krishna. Kalau mangsale nimas titi kolo mongso amujiku dibiso sinuto korban ciwanto amungkase kantor angkoro titi kolo mongso. Seorang ulama mengatakan kepadaku bahwa setelah kenabian tidak ada orang suci. Setelah kenabian tak ada orang suci. Yang ada adalah orang-orang yang sedang ditutup aibnya oleh Tuhan. Maka yang akan kita bicarakan di sini adalah orang-orang yang sedang ditutup aibnya melalui dengan sedang membicarakan orang yang sedang mungkin dibuka aibnya. Kolo mansane titi kolo mongso amujiku dibiso sinuto korban. Tak ada orang suci, yang ada hanyalah orang-orang yang sedang ditutup aibnya oleh Tuhan. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Membidik Habib Rizik. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini dengan tema Membidik Habib Rizik.
Banyak sekali berita yang hangat minggu ini. Ada persekusi, ada ISIS, ada macam-macam. Tapi membidik Habib Rizik ini sudah tertunda lama, sehingga akhirnya membidik Habib Rizik yang kita angkat. Tapi sebelumnya saya ingin aplaus dulu untuk rekan saya Sujiwo Tejo. Yang malam ini saya dengar tadi pakaiannya beda sekali. Kayaknya ada yang pesan itu pakaian. Dengan tema yang dia mainkan barusan, Wallace. Apa sih Wallace agak-agak? Katanya slow. Santai. Kok dibalik-balik bahasa Indonesia, heran. Pemirsa, untuk acara malam ini yang repot atau yang bikin tim ALC kerepotan, bagaimana supaya dua narasumbernya benar-benar imbang. Itu ternyata gak gampang. Ini tambah satu, dia harus tambah satu, itu tambah satu tuh. Dan memang ini pekerjaan yang sulit. Banyak orang ngira gampang. Posisi saya itu bagaikan orang berdiri di perapatan jalan. Anda bisa ditabrak dari kanan atau Anda ditabrak dari kiri. Kalau tidak ditabrak dari depan, Anda akan ditabrak dari belakang, kata Margaret Thatcher. Saya akan mulai dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang malam ini tampil sendiri, tidak didampingin siapa-siapa. Saya ingin tahu perkembangan dari kasus ini, Pak Argo Yono. Dan ada dua pertanyaan yang muncul. Ini rekaman yang ada ini valid atau asli tidak? Itu yang pertama. Nanti yang kedua tadi itu dulu. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam dan salam sejahtera sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba ya untuk menjelaskan apa yang Pak Bang Karni tanyakan. Jadi mungkin awalnya kan ada kami kedatangan dari beberapa orang ya untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi kedatangan orang ini membawa barang bukti berupa 3 CD ya, kemudian 8 lembar capture ya. Itu melaporkan bahwa ada di media sosial itu ada suatu kegiatan yang diduga konten pornografi. Dengan adanya laporan ini, tentunya dari Polda Metro Jaya menerima laporan itu, kemudian melaksanakan suatu penyelidikan. Ya. Artinya bahwa di penyelidikan ini Polda Metro Jaya akan melihat apakah dalam penyelidikan ini ditemukan tindak pidana atau tidak di situ. Jadi ternyata setelah dilakukan penyelidikan memang benar ya, ada ditemukan tindak pidana melalui mekanisme gelar perkara di situ untuk menentukan penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan gitu. Tentunya dari penyidikan ini penyidik nanti akan mencari siapakah pelakunya atau tersangkanya. Jadi penyidik akan mencari serangkaian daripada tindakan ya, nanti akan mengetahui siapa yang menjadi pelaku ataupun tersangka di situ. Jadi setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, tentunya dari penyidik Polda Metro Jaya memeriksa beberapa orang di situ ya. Artinya berkaitan dengan konten tersebut. Ya tentunya ada beberapa saksi yang sudah kita periksa ya. Jadi ada sekitar 11 saksi, kemudian ada beberapa saksi ahli
yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Selain itu juga dengan melihat daripada laporan masyarakat berkaitan dengan YouTube itu atau video itu, tentunya penyidik kemudian olah TKP di situ. Artinya bahwa ingin mengetahui apakah benar dari gambar yang ada itu, foto yang ada itu sama ya, dengan apa yang ada di TKP. Dan kita melakukan olah TKP di Cipayung itu, di rumah tersangka FH. Dan di sana kita mendapatkan ya, beberapa dari konten itu, ya, kemudian kita lakukan olah TKP oleh Inavis. Ada suatu kesamaan ya. Dari hasil daripada olah TKP itu, Inavis menyampaikan ada kesamaan antara benda ya, benda yang ada di dalam foto itu, kemudian kita kaitkan dengan di TKP. Jadi semuanya identik ya, di situ sesuai dengan hasil daripada Inavis. Kemudian juga tidak sampai di situ, penyidik juga tetap mencari ya, kemudian mencari saksi, memeriksa saksi ahli yang lain, itu apakah konten itu rekayasa atau edit. Jadi kita yang berbicara adalah saksi ahli menyatakan bahwa konten-konten yang ada itu bukan rekayasa ya. Ini saksi ahli yang menyampaikan pengaruhnya. Kemudian juga kita juga memeriksa beberapa saksi ahli yang berkaitan dengan itu. Ada apakah chatting ya. Chatting di sini memang kita tak pertanyakan juga, sampai di dalam chatting itu pun kita tetap akan membuktikan bahwa chatting itu adalah benar. Misalnya yang bersangkutan ada di Batam misalnya di situ ya, sedang chatting dengan ada di Jakarta. Jadi kita cek di Batam tanggal berapa, di Batam sedang apa ya, di Batam melakukan apa. Dan juga semuanya kita lakukan cross check bahwa kegiatan itu ada. Jadi kita ada kegiatan itu ada fotonya juga ada. Jadi kita sudah semuanya kita kumpulkan, semua alat bukti semuanya kita kumpulkan. Jadi nanti dari serangkaian daripada tindak pidana ini bisa kita uji nanti di penuntut umum di situ. Kita ajukan penuntut umum. Dan selain itu juga, selain daripada bukti-bukti yang ada, juga kita seperti kemarin juga namanya barang bukti, ada namanya handphone gitu ya, misalnya itu ada HP. Jadi antara HP satu dengan HP yang lain, transmisinya pun juga sudah kita ketahui. Misalnya kita sudah melihat kartu ini milik siapa gitu ya. Oh, misalnya milik daripada salah satu provider di situ. Kita sudah menanyakan apakah kartu ini benar dari salah satu provider di situ. Dan juga ada bukti daripada identitas itu ya, identitas di provider itu. Semuanya sudah kita lakukan semua. Jadi adanya suatu saksi ahli pun sudah menyampaikan adanya transmisi antara handphone yang satu dengan handphone yang lain. Semuanya ini sudah kita lakukan, sudah kita proses. Jadi kita tetap semuanya dari awal laporan sampai sekarang ini kita lakukan penyidikan sampai kita menentukan tersangka di situ. Dan sampai sekarang pun juga untuk kasus ini kan ada kasus yang membuat, kemudian menyuruh, dan ada yang mengupload di situ. Untuk yang membuat itu sudah kita ajukan ke kejaksaan. Untuk berkasnya sudah jadi, sudah kita ajukan. Dan untuk yang menyuruh, kita masih memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, tetapi yang saksi ahli semuanya sudah, dan nanti ada kita analisa kembali apakah nanti masih ada kekurangan atau tidak daripada keterangan-keterangan yang lain akan kita tambahi kembali. Dan untuk yang mengupload masih kita lakukan penyelidikan sampai sekarang pun kita tetap bekerja ya, tetap berusaha keras agar mengupayakan sampai yang mengupload itu pun kita temukan. Demikian Pak Karni. Itu tadi Pak Kombes Argo bilang bahwa beredar di media sosial, baik chattingnya maupun gambarnya. Berarti yang mengupload itu tidak satu orang lagi Pak, udah ratusan orang. Apa ratusan orang itu nanti bisa jadi terdakwa? Jadi tentunya kita kemarin hanya menerima dari salah satu dari pelapor ya, ke Polda Metro Jaya. Jadi kita hanya melihat daripada yang pelapor itu mengunduh di situ. Tapi setelah itu kan kita lihat kembali sudah tidak ada itu yang ada di YouTube itu. Jadi tentunya penyidik tetap melihat daripada laporan dari masyarakat ini, barang bukti ini yang kita gunakan untuk ke lapor maupun ke tempat saksi ahli yang lain itu. Berarti pelapor juga tersangka dong. Kan dia mengunduh dulu
sebelum menyerahkan kepada. Jadi dia tidak mengunduh gitu. Jadi artinya dia kan kayak menyedot atau mengunduh kemudian dilaporkan kepada kepolisian di situ. Karena dia melihat ada suatu pidana, masyarakat pun boleh ada tindak pidananya kemudian menangkap terus kemudian memberikan kepada kepolisian, boleh saja sebenarnya. Enggak, sebelumnya sur juga ya di lama-lama ini pidana. Baru kan dibawa ke polisi, tapi udah dinikmati dulu kan gambar. Ya tentunya penyidik semuanya sudah melihat daripada apa yang dilaporkan, dan kita juga sudah bekerja bahwa ini adalah suatu murni laporan dari masyarakat dan kita tetap sesuai dengan SOP dan profesional polisi untuk mengungkap kasus ini, Mas. Ya, kalau kita lihat undang-undang pornografi itu memang mencakup semuanya, dan mau itu undang-undang bagi saya ya itu berlebihan ketika dibikin pun di komisi bukan komisi 3, Komisi Agama zaman itu 2008. Itu saya diminta jadi pendapat ahli gitu. Dan saya tidak setuju dengan rumusan-rumusan yang mereka bikin, apalagi ancamannya. Itu menyimpan gambar porno, ancamannya 12 tahun penjara. Bawa dari luar negeri 12 tahun penjara. Artinya kita bawa Playboy 1, kita bisa kena hukum 12 tahun. Padahal menurut KUHP memperkosa orang 12 tahun juga. Jadi lebih baik perkosa sekalian kan dibanding bawa. Justru itu Pak, kalau kita, ini rakyat perlu tahu Pak, kalau dia dapat gambar dikirim orang misalnya, itu bisa dipidana Pak. Ya kalau dikirim kan kita buka Pak, kita lihat. Apalagi kalau kita simpan, sur juga ini simpan, ini bisa kena nggak? Tentunya misalnya itu yang dikirim, lihat gambarnya dulu Bang Karni ya. Ya gambarnya porno lah taruh. Tapi kita nggak tahu siapa yang kirim juga bisa. Ya, apalagi grup WA itu Pak. Tiba-tiba kita udah jadi anggota grup ratusan orang aja. Banyak sekali Pak grup masuk. Dan sebagian dari grup itu juga ya Pak, jangan semua handphone di sini kalau kita sita jangan-jangan tersangka semua. Jangan bilang enggak dulu, kita lihat dulu ada ya. Ini kan bahaya sekali ini undang-undang ini. Artinya kalau percakapan bagaimanapun, kalau iya itu terjadi, percakapan itu pun kan private antara orang ke orang. Bagaimana menjelaskannya bahwa ini pidana ya, sementara pidana itu haruslah sebuah perbuatan dan kejahatan yang menyangkut publik. Artinya ini kalau dia bercakap dengan istrinya nanti pengantin baru porno-porno juga itu Pak. Gimana menjelaskannya Pak? Rakyat perlu tahu saya kira. Tentunya begini Bang Karni, kalau misalnya seseorang ya mengirimkan suatu gambar yang bersifat pornografi, misalnya saya dengan istri saya misalnya gitu ya, itu cuma berdua saja, yang saya simpan saja untuk berdua saja, saya sendiri saja yang tahu, sesuai dengan undang-undang yang ada kan itu private itu di situ. Tapi kalau itu sudah nanti muncul, misalnya gambar saya dengan istri saya, dan muncul anak saya mengupload misalnya gitu, keluar semuanya orang tahu, itu juga bisa kena pidana di situ. Tetapi kalau misalnya untuk saya sendiri saja di situ yang yang kena ini yang bapak dengan ibu atau anak tadi yang kena? Tadi ada membuat, kemudian ada yang mengupload. Semuanya ada undang-undang di pornografi. Lah bagaimana kalau hak pribadi kita tadi dicuri orang? Itu dan kan kemudian dia upload sama orang itu.
Ya, itu pun sudah tersiar kemana-mana itu tetap tindak pidana di situ, itu Bang Karni ya. Jadi makanya kita harus ada kehati-hatian di situ ya, jangan sampai ini adalah bisa keluar sampai ke-upload kemana-mana itu ya, sampai ke-upload ke dunia maya atau orang akan tahu di situ. Makanya kita sendiri ya harus bagaimana untuk private itu ya tidak bisa dilihat oleh orang di situ, namanya private gitu. Ya undang-undang di situ kan mengatur di situ, undang-undang yang mengatur. Makanya di situ ya kita akan sesuaikan dengan undang-undang yang ada saja yang kita lakukan itu. Baik, di sini ada pakar. Nanti Bapak saya tinggalkan dulu. Saya kira juga nanti banyak yang akan pertanyaan juga ke Pak Argo yang perlu dijawab. Sekarang ke Pak Abimayu Wahyu Hidayat dulu, pakar telematika yang jadi saksi juga dalam perkara ini. Iya betul. Saksi ahli. Bagaimana Pak, panggilannya Abah saya dengar. Betul. Ya, bagaimana Abah bisa mengatakan bahwa itu asli atau valid CD tersebut? Oke, makasih Bang Karni. Jadi kalau kita yang namanya jadi saksi ahli ya, kita juga harus membedakan, kita ini lagi saksi ahli bukan ahli bersaksi. Kalau jadi saksi ahli berarti pertama selalu harus punya bukti media, wajib. Kalau hanya dibilang katanya ada di internet, katanya di download, katanya ini katanya itu belum kuat buat kita. Karena pada dasarnya antara satu media dengan media yang lain, yang satu hasil downloadan dari internet, yang satu hasil pengkopian atau salinan dari misalnya perangkat pakai USB flash, CD atau lain sebagainya, itu unsurnya berlainan dan kemudian originalitas filenya juga berlainan. Jadi di sini kita harus selalu melakukan pembuktian dulu. Kalau saya ya dasarnya gitu loh. Nah, dasar dari kasus ini, waktu saya diminta untuk mengupas, saya bilang, ya kita harus lihat dulu, kalau kita kembangkan ini kasus, secara telematikanya, itu pertama ada unsur chatting. Yang kedua ada unsur penyimpanan media, ya media multimedia kita bilang dalam bentuk foto-foto, video nggak ada. Kemudian ada unsur pengiriman suatu konten kepada orang lain dalam skenarionya ya, gitu loh. Kemudian ada lagi bukti semacam kayak komunikasi seorang wanita sama lawan bicaranya. Dan kemudian ada mengenai yang mengunggah konten ini ke internet. Ini mau diperiksa yang mana, gitu loh. Kalau kita mau memeriksanya yang diunggah ke internet, berarti kita harus menurunut dulu yang pengunggahnya itu siapa, ya dicari sampai ke sana, kemudian dibuktikan betul nggak ada media itu di dalam sana, bukti pernah dipegang, pernah dihapus, atau pernah diterima, gitu loh, dari si pengunggah. Kalau dia ada pernah menerima, berarti dirunut lagi siapa yang pernah mengirim kepada dia. Dan terus nyambung kan, bisa jadi langsung dari satu media, bisa jadi panjang dari media ke media lain. Bisa dari akhirnya sumbernya adalah perangkat yang dimiliki yang dari device yang dibilang katanya punya yang wanita misalnya. Tapi bisa juga perangkat ini diterima dari pihak lain karena si wanita dari skenario tersebut katanya sudah mengirim kepada orang lain, ya kepada lawan bicaranya, gitu loh. Nah, kita harus melihat yang diunggah ini yang hasil dari lawan bicara atau yang dari sumber ini, gitu loh. Itu kalau kesaksian. Kemudian kalau kesaksian suara katanya ngobrol. Tetapi dari bukti yang saya lihat, saya bilang saya nggak ngedengar ada suara dua orang. Karena yang namanya ngobrol, berkomunikasi audio, pasti ada ya saling sahut-sahutan. Ini yang ngobrol antara Pirsa dan Habib Rizik atau antara Pirsa dan Emma? Yang ngobrol itu yang dengan Emma. Ya, yang dia bilang, jadi dia sebutnya Kak Emma gitu loh di konten ini. Yang audio ini yang suara. Yang audio suara. Siapa? Audio Emma atau Pirsa? Nah, saya belum mau bahkan mau meriksa itu karena sampai sekarang tidak pernah menerima contoh suara
minimal dari yang Firsanya. Kenapa saya butuh contoh suara? Kenal aja enggak yang namanya Firsa itu, ngobrol juga enggak. Ngobrol langsung nggak pernah karena nggak kenal ya. Kemudian ngobrol lewat misalnya media telepon ataupun WhatsApp call ataupun apa, nggak pernah. Lalu sekarang mesti memeriksa tanpa konten pembanding. Ini kalau ada orang telematika yang aku bisa meriksa, ya mungkin gila itu dia ya. Kalau nggak ada kata lain, kenapa dia mampu memeriksa tanpa pembanding? Jadi saya butuh untuk media pemeriksa yang untuk diperbandingkan. Ini kalau belum, karena belum ada, nggak mau melakukan pemeriksaan di sana. Tetapi kalau diminta misalnya sepintas melihat dari komunikasi tersebut, saya bilang ini seakan-akan kayak orang monolog kan, karena nggak ada suara lawan bicaranya, hanya dia ngomong KMA-nya nyaut aja enggak. Padahal kalau orang suatu komunikasi antara si A dengan si B, yang satu curhat, yang satu paling tidak menanggapi kan, oh gitu ya, oh kenapa ya, oh kok bisa begitu ya, atau batuk minimal atau apalah misalnya. Ini nggak ada. Nggak ada. Nah, tetapi nggak ada ininya juga lucu. Karena kalau kita dengar dia di internet, ini kan beredar nih di internet. Saat suara ini si Firsa lagi bicara, terkadang audionya itu melemah dulu, kemudian dia bicara lagi. Nanti kadang melemah lagi bicara. Berarti kemungkinan ya, itu bisa dipotong. Ada yang melakukan pemotongan audio sehingga saat suara yang dibilang lawan bicaranya Firsa ini bersuara ataupun ada indikasi orang lain bicara di situ, suaranya dikecilkan atau kemudian dipotong. Nah, ini harus melakukan pembuktian. Kita tutup di situ dulu ya, karena jadi ini medianya belum ada konten pembanding, dan kemudian bukti dia ngobrol dengan orang lainnya juga belum ada, belum jelas. Ya saya bilang saya nggak mau teruskan ngomong memeriksa yang ini. Dan dalam konten tersebut ya jelas, tapi ada potongan-potongan, itu sudah menjadi suatu indikasi bahwa sebetulnya pengunggah itu mempunyai konten lengkapnya, ya dong, gitu loh, ya. Nah, audio kita singkirkan. Kemudian masuk pada bukti chattingnya. Bukti chatting itu harus dibuktikan bahwa ini benar chatting atau tidak. Nah, kalau bukti chatting sampai ada jatuh ke pihak ketiga, antar si wanita atau orang yang memegang device ini, kemudian dia bicara dengan seseorang yang konon katanya yang namanya Habib itu, gitu loh. Berarti kan ada yang memegang media ini. Kalau sampai foto lawan bicara tampil di layar, berarti ini komunikasinya disadap, bukan diambilnya dari perangkat lawan bicaranya yang dibilang Habib itu, ya. Tetapi kalau dibilang misalnya disadapnya melalui perangkat digital, yang berarti sebetulnya penyadapan jadi kemudian bisa dibilang gugur karena sudah tidak boleh menyadapkan. Nah, kalau ada perangkat penyadapan antara dua komunikasi, harusnya tidak ada wajah-wajah apa-apa, tidak ada balun yang gambar-gambar itu, nggak ada. Yang ada hanya suatu perangkat telematika yang kita lihat kemudian terlihat ada komunikasi dua arah. A ngomong begini, B menjawab. A lagi ngomong lagi, B menjawab. Hanya itu aja. Nggak mungkin ada yang bisa ditampilkan. Sama sekali tidak mungkin. Nah, saat ini ditampilkan berarti saya bilang yakin ya kalau memang ini benar, berarti dari pihak yang misalnya di sini yang wanita. Apa betul dia bicara dengan Habib tersebut ataukah dia bicara dengan orang lain dengan nomor lain tetapi yang dipasang fotonya Habib? Itu mungkin saja. Misalnya sekarang saya ingin berkomunikasi, biar saya kayaknya keren gitu, saya berkomunikasi, saya chatting sama Bang Karni, padahal kita belum pernah chattingan, tapi kemudian saya ilustrasikan, saya cari punya orang, kalau Bang Karni itu ngobrol di internet, saya pernah whatsappan, si A, download, coba minta mukanya, pakai profile picture-nya apa, saya ambil. Kemudian saya cari nomor ponsel, apapun, ya nomor ponsel apapun, saya beli di luaran, misalnya saya register dengan nama siapapun, saya pasang fotonya ini, kemudian dia tampil, habis itu saya chatting sama dia. Seolah-olah berarti saya chatting dengan Bang Karni. Karena fotonya foto Bang Karni yang tampil di situ. Dan kata-kata yang dikirim dari ponsel yang seolah Bang Karni itu juga diyakini adalah itu Bang Karni yang mengirim. Ya kan? Kenapa? Oh, dari itu ada pengirimannya gitu lah, ada teksnya di situ. Ini nanti kita bisa klarifikasikan
Saya bilang kalau mau diklarifikasikan, pertama kita cari perangkat ini karena ada 2 orang bicara, semua pengguna WhatsApp itu satu identifikasinya adalah nomor ponsel. Dan nomor ponsel di kita selalu kaitannya adalah dengan SIM card. Kalau dihubungkan akhirnya ketahuan apakah dia bicara dengan yang Bang Karni betulan, apakah bicara dengan seolah Bang Karni. Dalam kasus ini juga sama gitu loh. Betulkah dia bicara dengan Habibnya tersebut ataukah dengan orang lain yang pakai figur ya Habibnya. Kalau dibilang oh gaya bicaranya persis sama, namanya gaya bicara, kalau peniru ya boleh aja dong. Ya kan dalam hal dia ini mempelajari. Dalam hal ini bagaimana? Nah, dalam hal ini gimana saya mau meriksa? Kenal sama Habib Rizik aja tidak, salaman juga belum, tatapan selewat aja lihat satu ruangan juga nggak pernah. Lalu bagaimana kalau saya harus membuktikan adanya komunikasi dan gaya bicara situ? Tentu tidak ada. Iya kan, saya belum bisa sampai sejauh sana. Nah, kalau kita kembangkan lebih lanjut, lalu bagaimana pembuktiannya? Yang paling kuat dari ISP, Internet Service Provider. Karena dengan Internet Service Provider ini kelihatan dari nomor ponsel ini saat dia berbicara kepada si A, ngirim tanggal sekian jam sekian, kemudian dari nomor ponsel yang di situ dia menjawab. Nah, dari sana kalau ada runutannya dan runutannya semuanya secara waktu itu sama, pas, berarti ini sudah dibilang arahnya udah ke sana, udah hampir benar. Tetapi kalau kita bilang itu dari perangkat yang ISP, harus dicek ISP-nya semampu apa dia sampai membuka komunikasi. Karena yang namanya komunikasi WhatsApp itu encrypted, ya di enkripsi, gitu loh. Jadi tidak sembarang kalau di tengah aja kita intip kemudian bisa ketahuan komunikasinya ngomongnya apa, enggak. Yang kelihatan sama orang seluler ya hanya ada data dikirim dari si A kepada si B, tetapi hanya kesak istilahnya begitu. Saya cuma ngomong, hai, wah datanya itu bisa panjang karena dienkripsi. Atau saya cuma kasih titik juga, wah bisa panjang juga. Apalagi kalau teksnya yang harus mempunyai arti. Ya kan, nah ini bongkarnya bagaimana tadi lewat operator seluler. Ya, nah itu kalau ada operator seluler bisa membuktikan runutan ini, berarti harusnya kuat. Pembuktiannya bahwa benar ada komunikasi. Kalau tidak komunikasi, apa yang paling mungkin? Lewat fake chat, lewat WhatsApp itu banyak sekali. Udah lebay kalau saya bilang banyak banget sampai gitu tadi ya. Tetapi mungkin sekitar 5 sih lebih. 10 juga udah ada. Jadi perangkat di luar sana kita bisa download ke device kita. Kemudian kita bisa seolah menganalogikan adanya komunikasi antara si A dengan si B tanpa perangkat lawan. Kalau tadi kan pakai perangkat lawan, sekarang tanpa, sendirian aja. Saya ngomong A, kayak orang gila, saya ngomong A, kemudian ceritanya saya dijawab. Jam segini saya ngirim lagi, kemudian saya dijawab lagi. Kayak diminta gambar, oh saya kirimkan gambar misalnya. Nah, runutan bikin sendiri itu bisa. Dan ini banyak. Cuma tentu di media di sini dan dimanapun saya tidak pernah menceritakan apa saja nama softwarenya. Karena kalau tidak bisa menginspirasi orang, jadinya iseng-iseng bikin yang ngaco-ngaco yang kayak gini. Nggak baik. Nah, bukti fake chat ini kalau memang iya, berarti kita harus mencari fake chat apa yang digunakan. Satu, untuk membuktikan dia fake chat. Yang kedua adalah kita tinggal counter. Kalau yang namanya fake chat saat kita masukkan ke device, nanti ada mereknya. Ceritanya ini ponsel, saya masukkan ke sini, perangkatnya itu software saya install, dia pasti datanya tersimpan berbeda dengan yang WhatsApp aslinya. Gitu loh, kalau fake chat ya fake saja karena dia buatan orang yang non WhatsApp. Jadi kalau itu di luar yang WhatsAppnya terbukti bahwa itu tidak tersimpan di dalam WhatsAppnya, berarti ini sudah jelas fake. Kalau ternyata nanti itu ada di dalam WhatsAppnya dan ini udah jelas, turunan juga udah jelas, berarti ini real. Gitu loh. Nah ini yang mesti dibuktikan lebih lanjut di sininya. Gitu. Jadi kesimpulan Abah itu terhadap bukti yang dikasih ke Abah identik tidak itu pembicaraan atau berarti ngambang? Oke, gini. Kalau pertanyaannya kepada pembicaraan, lagi saya bilang kan saya belum diminta membicarakan pembicaraan. Tidak membahas audionya, saya baca foto. Chatting. Chattingnya enggak, yang saya periksa foto. Fotonya. Fotonya identik. Fotonya ada 2 hal, mengalami editan yang di internet ya. Mengalami editan tetapi tidak rekayasa. Kalau mengalami editan gimana? Suatu foto saat saya unggah ke internet kemudian saya potong, sedikit saja saya crop, itu sudah editan.
foto saya bikin terang, gelap, atau saya kasih warna, sepia, black and white, dan lain sebagainya, itu sudah editan. Apalagi saya buang-buang misalnya bayangannya nggak bagus, ada kucing, saya hilangkan misalnya gambarnya, itu sudah editan. Yang sekarang beredar, saya bilang editan karena ada gambar-gambar kartun yang untuk menutupi aura-aura yang intim. Ya, nah di itu dengan orang yang pengunggahnya pasti itu diedit, dia pasang gambar-gambar ini agar menutupi aurat tersebut, aurat-aurat tersebut, sehingga dia dianggap mungkin terhindar dari tuntutan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 mengenai pengunggahan konten asusila. Karena dengan itu ditutupi berarti udah nggak asusila lagi. Mungkin menurutnya begitu. Tetapi kalau kita bilang apakah itu rekayasa atau tidak, itu kita lihat dari wajahnya yang namanya rekayasa. Gelas yang harusnya nggak ada di situ ada di situ, atau lukisan harusnya nggak ada di situ tapi dipasang ada, atau dibalik harusnya tidak ada lukisan menampak jadi ada lukisan. Begitu pula orang, begitu pula tegel, tembok dan lain sebagainya, televisi dan lain sebagainya. Nah di situ sudah diperiksa semuanya dari perangkat DC ini. Bukti-bukti yang gambar situ sudah saya lapor, sudah saya jelaskan di BAP bahwa yang ditemukan adalah ini. Dan semuanya itu tidak ada rekayasa, termasuk wajah yang tampil di sana, wajah wanita itu tidak ada rekayasa. Yang kemungkinan rekayasa itu dipotong, Bang Karni, kepalanya dia sebetulnya lagi di mana, dipotong, ditempel. Atau pada orang lain dikasih. Iya, atau pada orang lain ditempel kita keadaan yang sedikit tidak patut, dipasang wajah dia gitu loh. Ya, itu yang dibilang kalau rekayasa. Nah, ini sudah dibuktikan, dilihat dari unsur berbagai cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini identik. Oh. Foto ya, biar nggak rancu juga gitu foto Bang Karni. Foto bukan chatting, bukan chatting, bukan audio, bukan pengiriman, audio. Bukan, ya. Belum sampai pengiriman, nggak periksa. Agak bingung saya tadi. Jadi kalau saya bikin BAP-nya udah salah melulu tadi itu. Kita lihat dulu sejenak.